Cerita anime yang bisa membuat kalian berpikir, wah, harus main sabun lagi ini mah, dilanjutkan dengan diperlihatkannya skuad 7, 6, dan juga 5 yang akan melakukan latihan bersama di markas Mamah Kyoka. Yang pada awalnya sih latihan ini berjalan dengan lancar-lancar aja ya teman-teman. Oh ya, BTW, nama anggota dari skuad Yakumo itu adalah sang wanita kalem dan kecil tapi menggigit ini bernama Shaki, dan sang MILF Uy Uy ini sekaligus wakil kapten dari skuad Yakumo bernama Keiko. Wanyut, nah pada mulanya latihan mereka itu berjalan lancar-lancar aja ya, seperti Lolinel yang berlatih dengan Keiko yang memiliki kekuatan penyembuhan. Meskipun di awalnya Lolinel itu sempat insecure sih karena dirinya merasa bahwa kekuatan pendeteksi miliknya itu tidak seberguna dan sebermanfaat seperti milik Keiko. Tapi sebagai seorang MILF, tentu dong Keiko langsung menyemangati Lolinel, dimana meskipun dirinya memiliki kekuatan penyembuhan luka, tapi dengan kekuatan pendeteksi milik Nel, Keiko yakin kok bahwa kekuatan pendeteksi tersebut bisa mencegah teman-temannya dari luka, dari luka, ya dari otong lah udah. Bang, BTW, kekuatan penyembuh Keiko itu seperti apa sih, Bang? Sebenarnya kekuatan penyembuh Keiko yang aing lihat untuk saat ini sih nggak OP-OP banget ya. Kayak misalkan kekuatan penyembuh Lord Kearga yang bisa mengcopy jurus dari seseorang yang ia sembuhkan. Menggenjotnya juga sih. Yang mana kekuatan penyembuh Keiko ini adalah Keiko bisa menyembuhkan luka-luka dari teman-temannya dengan cara Keiko yang membuat sebuah kok kayak biji ya bentuknya, biji rambutan, cuma maksud aing kan sama-sama putih tuh. Dah lah ya, serius. Jadi Keiko itu dapat membuat sebuah kepompong atau di sini itu disebut dengan Miracle Care, di mana metode penyembuhannya itu cukup simpel dan sebenarnya cukup menegangkan juga sih. Bagaimana enggak tegang, boy? Wong, tahan dulu, jangan ke kamar mandi. Ya intinya tinggal masuk, lap, segala macam penyakit kalian dapat disembuhkan seperti panas, tiris, pegal otong, ya pokoknya auto sembuh secara instan lah. Lalu selanjutnya ada Susu sang Ultraman Boba yang kini akan berlatih duel bersama dengan Sahara sang Super Saiyan Boba. Namun nih ya, ketika mereka akan melakukan duel tersebut, tiba-tiba saja Mamah Kyoka menyetop duel mereka dan meminta kepada Sahara untuk menyerang Mamah Kyoka dengan kekuatan Super Saiyan Bobanya. Ya Sahara sih tidak masalah gitu kan akan hal ini. Tapi iya, dengan easy peasy lemon squeezy-nya Mamah Kyoka membuat Sahara auto kenok. Sedangkan di sisi lain ada juga Himari yang kini tengah berlatih dengan Saki, yang ternyata kekuatan mereka itu mirip-mirip ya teman-teman, yaitu mereka berdua bisa menciptakan pernapasan Amerika. Yang sebenarnya sih di tengah-tengah mereka berlatih datang juga ya si Yachiho yang ingin membantu adiknya itu. Namun karena di latihan ini tidak ada yang bisa membuat si kecilku, maksudnya itu si besarku bergoyang-goyang, maka jadi kita skip aja ya, kurang minat. Maka dari itu mari kita loncat saja langsung ke para Wamboy. Episode ini mantap sekali ya Cia, dimana kini kita diperlihatkan Mbak Tenka yang akan berduel secara langsung dengan Yakumo. Awalnya sih pertarungan mereka tersebut berjalan dengan lanjai alias lancar jaya dan sama-sama kuat ya cu. Mamah Tenka yang sangat licin dengan kekuatan teleportasinya, serta Yakumo yang begitu cepat dengan kekuatan anginnya itu. Namun izin, kok makin kesini aing lihat duel mereka pakai segala sabun jatuh lagi. Oke, lanjut lah ya. Maksudnya itu, kok duel mereka itu malah mirip kayak Dragon Ball ya nying? Langitnya merah ya. Baba Bowie. Bang, dari tadi aing belum lihat Mamang Yuki, Bang. Kemana Bang Mamang Yuki si budak culun sekarang? Lagi ritual di kamarnya? Ya enggak dong. Melainkan di sini Mamang Yuki si budak culun hoki kita itu tengah bersih-bersih rumah. Apaan tuh ada yang nongol?
Setelah beres urusannya dengan membersih rumah, Yuki pun langsung menjalankan tugas keduanya, yaitu menyiapkan makanan untuk para harem-haremnya yang kecapean setelah berlatih. Tapi di tengah-tengah Yuki si culun hoki kita ini tengah mempersiapkan makanan, tiba-tiba saja muncullah ya, tiba-tiba saja muncullah Yakumo yang kini seluruh badannya itu tengah terikat oleh tali. Jadi alasan kenapa kini badan Yakumo itu diikat oleh tali adalah karena ya kan para wanita itu tengah mandi ya para penonton, dan jikalau Yakumo tidak diikat, bisa-bisa Yakumo mengenyot seluruh brut-brut yang ada di pemandian tersebut. Sebab faktanya Yakumo ini emang penyuka jeruk ya para penonton, alias suka sama cewek lagi. Nah, Yakumo yang melihat kini Mamang Yuki tengah menganggur seketika mengatakan kepada Yuki untuk Hodoite, kimi ga onna no ko ni sawareru chance kamo. Jujur, kalau Aing jadi Yuki, nggak akan Aing lepasin, boy. Nggak lepasin sih, tapi bukan talinya yang Aing lepasin ya para penonton. Hey! Apanya dong Abang Nime yang dilepas? My Tiger. Tapi ya meskipun di sini budak culun hoki kita ini memiliki sebuah kesempatan emas, enggak, berlian malahan bro, untuk melakukan sebuah adegan yang sering aku tonton di film-film sebelah. Namun karena sebelumnya Yuki sudah diperintahkan oleh Mama Kyoka untuk tidak melepaskan ikatan dari Yakumo, maka dengan Muanuk yang berdemo di bawah sana meminta keadilan dan juga kebebasan, maka dengan berat hati Yuki langsung menolak permintaan dari Yakumo. Kalau Aing udah beda cerita tuh, sehingga Kawazu to mo nukerareru n da kedo ne. lah si Bajir bisa ngelepasin sendiri. Namun ya karena dari awal Yakumo itu sudah sangat penasaran banget ya dengan Yuki dan pekerjaannya sebagai budak, maka karena kini ia memiliki kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada Yuki dengan pertanyaan yang seperti ini nih. Yuki-kun, apakah pekerjaanmu sebagai budak itu hanya cuma untuk mencukur ruku Mama Kyoka doang ketika ada waktu senggang? Waktu senggang nggak tuh boy? Kalau gitu mah Aing jadi budak sekarang juga ready bro. Tapi selain itu, alasan kenapa Yakumo bisa sangat penasaran dan tertarik kepada Yuki itu adalah karena entah mengapa setiap kali Yakumo melihat Yuki, membuat dirinya sangat ingin sekali melakukan ini, melakukan itu, dan melakukan anu-anu dengan Yuki. Alamak. Selain itu juga Yakumo bisa sangat tertarik kepada Yuki karena Yuki ini emang memancarkan aura seorang adik laki-laki yang begitu kuat. Jadi Yakumo itu kayak gemes-gemes gimana gitu ya kepada Yuki. Sawaru to tanoshii kedo, Dore-chan mite, otoko no ko tte dou nandaro tte omotte sa. Dan ya setelah mengungkapkan keinginan Yakumo yang ingin melakukan ini, itu, dan anu-anu bersama Yuki, Yakumo pun izin pamit kepada Yuki ketika dirinya mendengar bahwa seluruh wanita sudah beres nih mandinya. Otto! Minna ofuro kara dete kita! Mata ne! Namun para penonton yang Aing yakini sekarang sedang menyekali manuknya, situasi di mana Yuki akan di ini, di itu, dan di anu-anu oleh Yakumo pun sepertinya akan langsung terjadi deh Ci. Dimana itu semua ditunjukkan ketika kini kita diperlihatkan Yakumo yang terus-menerus memaksa kepada Mama Kyoka untuk meminjam Yuki darinya. Alasan Yakumo sih katanya ingin mencoba kekuatan dari Yuki si budak culun super hoki kita ini, sekaligus juga merupakan perintah dari komandan tertinggi mereka. Wah, mendengar perintah dari sang komandan mereka yaitu Ren, tentu meskipun Mama Kyoka itu agak kesal dan cemburu ya, namun Mama Kyoka tidak memiliki pilihan lain selain memberikan izin Yakumo guna mencoba kekuatan dari budak hokinya tersebut. Yang mana nih ya, ketika Yakumo ini menumpaki Yuki, wujud budak Yuki yang Yuki dapatkan itu adalah
Yap, karena kekuatan Yakumo ini merupakan sebuah elemen angin yang sangat dahsyat, maka kini wujud Yuki itu berubah menjadi budak berbulu dan juga memiliki sebuah sayap. Wah, Yuki yang melihat wujud barunya ini tentu dong penasaran gitu bagaimana sih rasanya terbang. Yang oleh sebab itulah, demi menjawab rasa penasaran Yuki dan Yakumo pun langsung terbang dengan begitu cepat. この風ならもっと飛べる。 Boyong apaan itu, Man? Sedangkan Yakumo sendiri sih, jujur, ketika Yakumo kini menumpaki Yuki, Yakumo itu benar-benar merasa puas lah dengan kekuatan budak culun kita tersebut. Oh iya lupa, budak culun hoki kita tersebut. Namun, karena terbang dengan begitu cepat ini benar-benar menguras seluruh tenaga yang dimiliki oleh Yuki, maka kini kita diperlihatkan Yuki yang benar-benar ngos-ngosan ya, Kang. ガス欠だね。しゃあないよ。継続力とパワーが低いから取り扱いが難しい。 Namun tenang boy, kengos-ngosan Yuki ini seketika berubah menjadi kegacoran ketika apa para penonton? Betul, imbalan tiba Kang. Baba Boy. 男の子ってのはどんな感じかな？ Yang mana nih, uy, imbalan dari Yakumo ini main-main loh, wah. Dimana kali ini Yakumo benar-benar akan melakukan ini, itu, dan anu-anu kepada Yuki. Bahkan tanpa ampun, Kang. Bahkan juga nih ya cuy ya, aing yang sesepuh ritual dan sudah mencoba hampir berbagai macam merek sabun, dari sabun batang sampai bolong ataupun cair pun, sampai berpikir, apakah si kecilku ini masih aman ya kalau saat ini aing jadi Yuki? Karena emang segacor dan segege itu bejir ini Yakumo memberikan imbalan kepada Yuki. Bahkan ketika aing melihat scene ini, aing udah 3 kali bolak-balik ke kamar mandi. Oh my God. Alamak, ritual kah bang? Enggak, sakit perut ya, ritual dong cuy. Infokan warung yang jual sabun terdekat, Kang. Emang di warung lu nggak ada bang sabun? Udah habis aing borong. Tapi bang, kok di sini tidak diperlihatkan secara gamblang, jelas, dan juga no sensor ya bang, ketika Yaku memberikan imbalan yang katanya GG itu kepada Yuki. Kan aku juga mau lihat bang dengan jelas dan juga no sensor bang. Si bro ini cari perkoro ya dengan admin. Bisa, aing ngeliatin bisa banget. Tapi kayaknya setelah itu channel aing juga hilang deh boy, asli ini mah. Singkat cerita, setelah sebuah adegan yang bisa menghilangkan channel aing jika aing tunjukkan, maka pada akhirnya latihan gabungan dengan squad 5 pun berakhir. Namun sebelum Yakumo meninggalkan Yuki, Yakumo itu mengatakan, ちょくちょく試そうね。 Well, subarashi. Ya, gak apa-apa lah ya. Kalau aing punya majikan kayak Yakumo mah, kering pun kering lah. Tapi apakah sudah berhenti sampai sini saja? Ya, jangan sedih, jangan gundah, dan jangan dulu menghabiskan sabun kalian. Karena latihan gabungan selanjutnya itu adalah squad 7 akan berlatih bersama dengan squad 10. Yang mana di squad 10 itu ada, betul lagi tebakan kalian para penonton, yaitu sang komandan killer kita yang bernama Ren. 中盤組。総組長のいる。 Lalu bagaimana keseruannya, bagaimana nasib Yuki nanti, dan bagaimana nasib si kecil Yuki nanti? Ya mari kita tunggu saja pada episode keempat di minggu depan. Di akhir kata aing cuman mau bilang, kayaknya aing harus ke kamar mandi untuk yang keempat kalinya deh.